gimana sih perasaan Teteh jadi seorang ketua gitu tapi itu perempuan gitu loh? Pemimpin itu identik dengan orang yang memerintah. Walaupun sebenarnya pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi. Betul. Kita dapat satu audit itu dapat menjadi HMJ terbaik ketiga. Wow. Sekampus kan. Jangan sampai punya pikiran kalau nanti aktif di organisasi nanti akademiknya jelek. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Apa sih Teh amanat untuk Himaksyar yang sekarang atau yang tahun depan nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himaksyar, bertemu lagi dengan kita di podcast Himaksyar episode keempat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Nah, sebelumnya kenalin aku Dendra Ashifa dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah dari Departemen Pendidikan. Nah, kali ini bintang tamunya itu sangat spesial. Siapa lagi? Mari kita sambut, ini dia Teh Dina. Halo Sobat Aksyar. Halo Teh. Okay. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Boleh. Halo Sobat Aksyar. Perkenalkan, nama saya Dina Deviarti. Kebetulan nama kita sama. Betul, 2D ya? Iya, betul sekali. Saya merupakan Demis periode tahun lalu di periode 2022 dan saya adalah manusia penuh mimpi. Halo. Halo, boleh disapa dong nih teman-teman. Oh ya, biar lebih enak manggilnya apa nih? Karena kan kita namanya sama ya. Iya. Boleh Teteh mau manggil apa deh, bebas? Aku manggil kenapa orang Sunda nih aja kali ya. Boleh. Berarti saya manggilnya Dina aja ya, Teh Dina ya. Teh Dina. Oke. Lanjut nih ya Teh. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Kira-kira berapa lama sih Teh? Kayak gak tau sih. Iya, pokoknya udah lama banget gak ketemu gitu ya. Langsung ke pertanyaan nih. Kepo banget soalnya nih. Tapi sekarang kesibukannya apa sih? Oke, kalau ngobrolin soal kesibukan ya, karena emang sekarang posisi aku di semester 7 secara akademik sih, sekarang lagi sibuk KKN. Lagi KKN belum beres. Jadi sekarang masih KKN, tapi kalau kita bicara kesibukan di organisasi, ada beberapa organisasi yang emang aku ikutin di luar kampus, karena kemarin aku fokus di dalam, sekarang aku fokus keluar nih. Di luar ya, mulai ekspansi ekspansi baru ya. Lagi nyari rasa yang baru aja. Okay. Sekarang lagi sibuk di luar, ada beberapa organisasi yang aku ikutin. Salah satunya itu ada Jabar Bergerak Zilenial, aku ambil di Kabupaten Kuningan. Terus aku juga aktif di GENBI, di Generasi Baru Indonesia. Itu salah satu komunitas penerima beasiswa Indonesia. Gitu. Oke. Teman-teman, Teh Dina ini itu merupakan Ketua Umum Himaksyar pada tahun periode berapa Teh? 2022-2023 ya? Iya. Nah, harus teman-teman ketahui bahwa pada saat itu Teteh tuh satu-satunya ketum perempuan ya? Bener gak Teh? Betul. Keren banget kan? Kayak satu-satunya ketum himpunan mahasiswa di Fakultas FC gitu. Nah, gimana sih perasaan Teteh jadi seorang ketua gitu tapi itu perempuan gitu loh? Bangga sih. Bangga banget ya? Sama diri sendiri. Karena kan orang-orang tuh kayak liatnya apa sih perempuan pasti nggak bisa mimpin kayak gitu. Nah, menurut Teteh tuh opini Teteh gimana sih? Oke, ini opini tentang pemimpin Perempuan ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal pemimpin perempuan itu kayak kita panjang banget bisa berapa SPM. Panjang banget. Tapi ini menurut pandangan aku pribadi, karena aku juga pernah menjadi seorang leader, walaupun aku sebagai seorang perempuan di tahun kemarin yang pas aku jadi hima. Sebenarnya plus minus dan emang challenging banget buat aku. Karena satu, aku bangga sama diri sendiri yang emang bisa challenge diri aku untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, sebenarnya plus minus sih. Kalau misalnya kita bandingin antara cewek sama cowok ya dalam pemimpin, pasti plus minus. Ada aja. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya plusnya menurut aku, cewek itu manajemennya oke. Entah itu manajemen SDM, entah itu manajemen keuangan dan lain sebagainya. Nah, karena di tahun kemarin aku ngerasa enak banget manajemennya, karena awal-awal aku udah mikir gini, ketika aku punya satu himpunan, aku bergerak, aku bareng-bareng sama anak-anak nih, 42 kan waktu itu, 42 orang di Hima. Hal pertama yang aku lakuin adalah pendekatan emosional. Oh, jadi itu
cara memimpinnya dengan cara pendekatan emosional gitu ya? Itu harus banget dilakuin. Karena saya sorry ya, pemimpin itu identik dengan orang yang memerintah. Walaupun sebenarnya pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi. Betul. Kita nggak akan bisa mempengaruhi seseorang ketika kita tidak punya emosional yang benar. Makanya pada saat itu tugas pertama yang aku pikirin adalah gimana caranya aku bisa deket sama anak-anak. Dan pendekatan emosional itu penting banget ketika kita udah deket nih, ketika kita udah bisa mempengaruhi mereka. Apapun yang kita ucapin dalam artian ketika hal itu baik, mereka bisa ikutin kita. Jadi selama kita berjalan, selama kita bekerja nih di Hima, ya mereka bisa ikut sama kita dengan santainya. Betul. Itu sih awal banget sih. Tapi emang mungkin itu hal yang agak susah dilakukan sama cowok. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak bisa ngejudge bahwa cowok nggak bisa pendekatan secara emosional. Tapi biasanya cowok kalau pendekatan emosional digini-gini. Betul. Biasanya ceng-cengin gitu ya nantinya. Iya pasti. Tapi kalau sharing enggak sih? Iya. Itu salah satunya. Terus pendekatan emosional. Dan sekarang tuh kayak lagi ramai banget soal emansipasi wanita. Betul. Dan banyak kesetaraan gender kan ya. Sebenarnya aku pribadi kalau saya ngomongin kesetaraan gendernya dikit, aku nggak terlalu setuju juga karena emang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Oh iya. Dan memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Jadi kita punya porsinya masing-masing. Tapi menurut aku ketika seorang perempuan memimpin itu benar-benar harus ekstra banget. Yang kamu kayak stereotip perempuan lemah, perempuan nggak bisa ini, perempuan nggak bisa itu tuh harus ditebas semua sama laki. Harus banget ditebas dengan cara apa ya? Kita tunjukin dong diri kita bisa ngapain sebagai perempuan. Setuju. Sebagai perempuan kita harus bisa ngapain, terus kita bisa ngasih prestasi apa. Walaupun orang bilang cewek itu lemah dan lain sebagainya, stereotip itu kita tebas semua. Harus dihilangkan ya Teh. Dan aku sih ngerasa ini perasaan aku sendiri ya, maksud pribadi aku. Tahun kemarin alhamdulillahnya Hima aku husnul khotimah. Aduh, gimana tuh? Yang dimaksud husnul khotimah? Karena aku bangga banget jujur nih, aku bangga banget aku bisa berada di Himaksyar, himpunan mahasiswa akuntansi syariah di tahun kemarin. Aku ngerasa bangga banget karena teman-temannya solid banget, solid banget, dan emang kita bisa bekerja dengan baik. Dalam artian husnul khotimah tuh benar-benar apa yang emang jurusan, karena kita balik ke titik poin awal ya, yang namanya Hima itu kan ada untuk sebagai wadah, betul, sebagai solusi dari apa permasalahan yang ada di jurusan itu, gitu. Nah makanya teman-teman waktu itu benar-benar bisa banget diajak untuk kerja sama, enak banget. Makanya kita berjalan pun enjoy, nyantai. Dari awal 42 orang sampai akhir 42 orang. Dan yang bikin aku bangga banget adalah pas zaman kita dapet satu awarded, itu dapat menjadi HMJ terbaik ketiga sekampus kan. Keren banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Kan kita itu kehitungnya HMJ baru. Pas angkatan aku keempat berarti. Baru 4. Oh gitu, 4 tahun. 4 tahun kita HMJ baru, tapi kita udah bisa di jadi yang terbaik ketiga. Itu menurut aku udah pencapaian yang luar biasa. Itu sih menurut aku. Dan itu tuh nggak semata-mata kita berjalan aja tanpa strategi, tanpa apa, tapi kita benar-benar butuh yang namanya tim, super tim, itu butuh banget. Benar. Kayak gitu. Nah, dari keberhasilan Teteh nih ya memimpin sebuah himpunan mahasiswa, setelah Teteh selesai gitu ya, selesai menjabat, sekarang tuh yang Teteh rasakan apa sih perbedaannya gitu antara sebelum dan setelah menjabat gitu? Apakah ada hal-hal yang berubah dari segi pola pikirnya atau apa kira-kira? Banyak banget. Apa tuh kira-kira? Kalau kita ngomongin perubahan banyak banget. Aku kan di Hima 2 tahun ya, dari maba, terus akhirnya di periode selanjutnya aku jadi ketua. Dan sekarang setelah selesai itu banyak banget perbedaannya. Dari segi pola pikir, dari segi bicara, dari segi relasi, itu benar-benar beda banget. Contohnya? Contoh, sekarang aku lagi KKN nih. Kan kebetulan aku lagi KKN, aku contohin aja di KKN deh. Soal di KKN, ketika kita udah terbiasa untuk ngobrol sama orang-orang penting atau mungkin orang-orang di desa kan. Nah, ketika aku KKN tuh, aku ngerasa
aku enjoy ngobrol-ngobrol sama RT RW, sama pejabat-pejabat setempat, kita ngobrol sama masyarakat, itu kita udah terbiasa untuk berbicara. Melobbying gitu ya, udah biasa. Udah biasa banget ngobrol, udah biasa kayak karena ada aja kayak orang-orang yang aduh bingung ini mau ngomongin apa. Betul. Tapi ketika kita emang udah terbiasa sosialisasi di Hima, di Hima pun kita nggak cuma di Hima aja kan, kita juga explore keluar gitu kan, ke eksternal. Nah itu kita ngerasain perbedaannya ketika kita pola pikir kita pun berbeda. Pola pikir kita beda banget antara yang emang cuma kupu-kupu, sorry mungkin plus minus ya, tapi plusnya dari yang kupu-kupu adalah ya kita bisa bersosialisasi lebih. Iya, betul. Kita bisa explore banyak hal. Kita punya experience lebih di kampus. Itu sih dari pola pikir pun aku rasa beda banget. Pola pikir. Ya, aku ngerasa tapi aku benar-benar ngerasa diri aku ini benar-benar tertunjang oleh Hima, oleh organisasi ya. Karena aku mikirnya gini, aku kalau ngampus terus aku nggak organisasi, aku mau ngapain lagi? Iya betul. Kayak masa cuma kuliah pulang gitu? Iya. Kayak gitu. Makanya aku coba explore di organisasi. Kayak gitu sih. Dan efeknya luar biasa. Kalian yang belum organisasi cepetan join organisasi. Harus ikutan berarti ya. Nah buat maba-maba nih harus ikut. Kayak beneran kayak kerasa banget dampaknya. Sumpah aku nggak bohong, karena kerasa sama diri sendiri. Karena aku pernah dengar yang namanya organisasi itu nggak kayak makan cabai. Yang ketika lu makan terus lu langsung kerasa. Iya. Lu organisasi tuh ya udah nyantai aja. Prosesnya itu ya. Sekarang mungkin perih nih, capek dan lain sebagainya, tapi kan efeknya akan terasa di masa depan. Nanti. Iya. Kita nggak tahu loh kita kedepannya akan kayak gimana. Kita nggak tahu nanti kita kerja di mana. Terus kita juga nggak tahu kita akan bertemu dengan siapa. Tapi dengan organisasi ini adalah salah satu jalan kita menemukan relasi. Model ya. Iya kan? Ini salah satu jalan. Karena jalan itu banyak banget. Nah, salah satu jalan yang bisa ditemukan di kampus dan emang bener-bener wadah ini berguna banget menurut aku. Iya. Itu adalah organisasi. Lu bisa ketemu relasi, ketemu dan lain sebagainya. Pola pikir juga berubah. Itu sih menurut aku. Berarti dengan ikut organisasi atau kuliah itu membentuk pola pikir ya Teh? Banget. Oke. Nah, Dina kepo nih Teh. Saya kepo nih. Soalnya Dina bingung ya. Saya kepo nih Teh. Pada saat masa Teteh menjabat, itu ada nggak sih penyesalan di samping tadi yang udah Teteh jelaskan bahwa sudah bisa memimpin, udah bisa jadi Hima terbaik ketiga gitu ya. Dan Teteh juga kalau nggak salah jadi pengurus aktivis terbaik kedua ya? Iya, aktivis terbaik kedua dia gitu. Ih keren banget, Masya Allah. Kemarin sih. Iya, tahun kemarin. Nah kira-kira ada nggak sih penyesalan yang, dulu nggak aku lakuin nih gitu. Kira-kira apa tuh? Ada nggak? Oke, kalau ngobrolin penyesalan pasti ada ya. Karena ketika kita berada di satu tempat kayak kita enjoy aja, kita nggak ada penyesalan. Tapi setelahnya pasti kayak kenapa ya aku dulu nggak ngelakuin ini gitu kan? Iya, kenapa sih dulu aku nggak gini? Penyesalan pasti ada aja. Tapi kan emang tiap orang itu punya masanya. Iya. Tiap masa ada orangnya. Jadi ada beberapa penyesalan, tapi emang itu tidak harus disesali banget karena emang aku yakin tiap orang punya masanya. Jadi pas masa aku, menurut aku itu udah better lah. Karena kita juga kan masih dalam tumbuh lagi. Kita masih HMJ kita awal banget ya, baru-baru banget 4 tahunan. Aku tuh ketemu keempat iya benar. Aku ketemu keempat, aku pertama ketemu cewek pertama. Iya, ketemu cewek pertama dan emang benar-benar kita masih ngerintis banget. Iya, ngerintis. Tahun ke-1, ke-2, ke-3 itu bener. Tahun ke-3 kan COVID, jadi aku mulai peralihan dari COVID ke offline. Itu aku mulai peralihan, aku gimana caranya kita beradaptasi dan sebagainya itu tumbuh dan aku ngerasa apa yang kita lakuin itu udah yang terbaik. Udah luar biasa. Udah yang terbaik yang bisa dilakukan. Ya. Berarti alhamdulillah nggak ada penyesalan gitu ya. Alhamdulillah husnul khatimah. Lulus 42 duanya sampai akhir, Masya Allah. Nah, kira-kira nih Teteh kan sekarang udah jadi demis ya. Melihat HMJ yang sekarang, angkatan saya gitu ya, kira-kira apa sih yang pengen Teteh kasih saran gitu, dan belum kita lakuin, tapi Teteh tuh pengen gitu kayak, greget nih gitu, pengen ada ini, pengen ada itu gitu, kira-kira apa tuh? Wejangan lah ya gitu buat kita gitu. Kayak tua banget ya, wejangan. Tapi, satu kata sih aku bangga juga. Aku bangga banget lihat HMJ yang sekarang. Karena yang aku lihat ya, HMJ yang sekarang itu bisa lebih baik dari HMJ yang waktu angkatan aku.
Aku ngerasa gitu banget. Karena ini penilaian objektif ya, dalam artian karena bukan karena aku dulu juga HMJ gitu kan. Ya aku ngerasa HMJ yang sekarang benar-benar aktif, entah itu mulai dari komunikasi, dari sosmed, terus dari kegiatan-kegiatan kalian pun itu lebih, aku ngerasa kalian explore banyak hal. Kalian misal dari akunya di kelas medium lah, kalian bisa naik ke high class dari apa yang emang aku lakuin. Jadi aku ngerasa, tapi aku bangganya gini, aku ngawalin karena emang aku bilang aku ngerintis dari awal. Jadi kayak misal aku ngawalin kegiatan yang emang biasa-biasa aja, atau enggak yang penting ada kebermanfaatan kan. Karena waktu itu aku pegang banget yang namanya prinsip kebermanfaatan. Apa yang kita lakuin itu harus ada manfaatnya, pokoknya harus ada manfaatnya. Nah, kayak aku misal di medium class atau di low class, kalian tuh bisa di high class gitu. Kalian tuh bisa mengemas hal-hal itu jadi lebih dari yang dari tahun kemarin. Jadi aku ngerasa bangga banget ketika aku ngeliat kegiatan-kegiatan kalian. Aku juga kan sering scroll kan. Aduh, ternyata sering kepoin juga nih kita. Boleh dong kepoinnya di mana? Di IG Himakshare, podcastnya juga ada YouTube-nya juga. Kalian harus follow pokoknya ya. Oke. Nah, tapi emang sering lihat dan kegiatannya oke banget. Dan itu benar-benar menunjang, menurut aku itu adalah salah satu hal yang emang bisa menunjang kita di kampus. Iya betul. Wah, udah banyak banget ya obrolan yang kita bahas gitu ya. Terakhir nih Teh, kira-kira amanat apa yang ingin Teteh sampaikan ke maba-maba yang nanti baru gitu. Kan sekarang kan lagi masanya PBAK ya. Iya. Biar mereka itu tertarik gitu untuk masuk ke Himakshare dan tahu bahwa masuk Himakshare tuh banyak loh manfaatnya gitu. Oke, halo Sobat Akshare, maba-maba. Oke, salam kenal, saya sebagai apa nih, Demis Himakshare. Sebenarnya aku nggak akan ngajak kalian untuk masuk Hima sih. Aku lebih ke terserah kalian deh. Kalian mau masuk Hima silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Itu adalah pilihan kalian. Jalan yang akan kalian pilih. Aku cuma bisa bandingin ketika kalian masuk Hima, ya minimal kalian punya relasi, kalian punya pola pikir yang berbeda dari teman-teman kalian kelas kalian yang emang cuma kuliah pulang, dan emang mindset kalian berbeda, cara ngomong pun pasti beda. Aku yakin banget, speaking kalian pasti beda. Dan apa? Menurut aku, ketika kalian organisasi itu menunjang di kelas. Oke, itu highlight, itu harus di highlight. Iya, betul. Banyak banget statement yang ngomong gini. Kalau misalnya lu aktif di organisasi, nanti lu di kelasnya akademiknya bakal zero, iya betul. Padahal tapi itu adalah hal yang harus dibuktiin. Iya betul. Itu adalah hal yang harus dibuktiin sama kita. Iya. Kalau misalnya kita aktif di organisasi, itu bukan berarti kita bakal nol di kelas. Enggak ya. Itu justru menunjang menurut aku, sangat menunjang. Jadi jangan sampai punya pikiran kalau nanti aktif di organisasi nanti akademiknya jelek. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Justru ketika kalian aktif organisasi, itu adalah salah satu jalan kalian menuju hal-hal yang emang tidak orang lain punya. Iya, betul. Dan kalian harus merasakan itu dan bangga sama diri kalian sendiri. Sumpah. Tapi aku nggak akan untuk kayak itu masuk Himakshare. Enggak, itu pilihan kalian. Nanti kalau saya kayak gitu takutnya menyesal. Gara-gara iklan aku nih. Waduh. Enggak dong. Tapi itu perbedaannya. Ketika kalian kupu-kupu, bukan berarti kalian tidak explore di luar kan. Cuman apalagi cuman kupu-kupu banget yang nggak ikut organisasi banget, itu kerasa banget bedanya. Entah itu dari speakingnya emang kurang dan lain sebagainya, terus kayak pola pikirnya pun berbeda. Karena ketika di organisasi kamu pasti dibenturin sama yang namanya ketemu masalah lagi, atau enggak ketika ketemu masalah kita kan harus cari solusi. Iya. Dan itu tuh adanya di organisasi, didapatkan di organisasi. Dan lain sebagainya. Complicated banget, tapi menurut aku itu sangat berguna banget. Jadi aku tunggu kalian join di Himakshare. Wah, kalian dapat undangan golden ticket nih, udah diajak sama Demis yang sangat Masya Allah gitu ya. Sebenarnya ini kita tuh masih banyak banget yang pengen diobrolin, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi semoga ya Teh di podcast selanjutnya bersama Teteh, karena obrolan ini tuh menurut Dina itu sangat bermanfaat banget ya Teh. Semoga ya. Kayak kata sesuai tadi ya Teh ya, sesuai yang tadi Teteh bahwa program kerja yang Teteh lakukan itu harus ada kebermanfaatannya. Dan semoga podcast ini itu memberikan manfaat untuk Sobat Akshare. Oke nih Teh, pertanyaan terakhir nih dari Dina gitu ya. Apa sih Teh
amanat atau apa yang ingin disampaikan untuk Himaksyar yang sekarang atau yang tahun depan nanti? Oke. Harapan ya. Hmm? Harapan aku sih ke Himaksyar. Karena aku yakin tiap orang itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalian harus bisa tumbuh. Kalian jangan aku yakin sih Himaksyar bisa lebih maju, bisa lebih kreatif. Karena terbukti kelihatan banget dari tahun sekarang aku melihatnya itu benar-benar ada kenaikan, ada pencapaian-pencapaian yang emang tidak bisa dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ini Himaksyar minimal bisa lah ya jadi HMJ terbaik pertama. Amin, kita aminkan bareng-bareng ya, Sobat Asyar. Oke, jadi yang penting kemarin ketiga, sekarang pertama. Amin, amin. Itu aja sih harapannya. Yang penting kalian tetap solid, tetap menikmati. Jadi jangan sampai Himaksyar ini dijadikan beban. Ya, siap. Kalian harus tetap merasa bahwa Himaksyar ini adalah hal-hal yang emang harus dijalani dengan santai, dengan ini gue lagi main nih di sini, tapi lu main dapat ilmunya banyak. Oke, terima kasih banget ya Teh ya udah menyempatkan waktu di podcast ini. Terus sebenarnya masih banyak banget yang ingin diobrolkan gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, boleh di belakang layar nanti? Boleh. Justru harusnya Dinda yang nanya, boleh di belakang layar? Boleh. Siap, nanti kita bisa tanya-tanya lagi ya ke Teh Dina gitu ya. Oke Teh, terima kasih banget atas waktunya dan semoga podcast ini bermanfaat untuk penonton, untuk Sobat Asyar. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.